Pak Tut, Tiang. apa kabarnya? Baik sekali, sehat selalu. Saya senang sekali ketemu sama Pak Tut, lama nggak ketemu. Saya mau tanya, mungkin cerita dari teman di grup itu kok yang komen ini rajin sekali. Ada Bebe di Uma, di mana itu? Ya, Bebe di Uma itu di Jalan Tukat Balian, teman. Di Jalan Tukat Balian, nomor 99. Nomor 99. X. Ya, tentu di sini teman-teman ada apa sih di Bebe di Uma? Suatu circulation of life ya. Jadi tidak ada yang kebuang, itu namanya efisiensi. Jadi kalau setiap penduduk melakukan hal yang sama, pengusaha melakukan pengolahan sampah yang sama, itu suatu hal yang luar biasa. Berarti program Pak Gubernur ini bagus sudah? Sangat bagus, saya setuju sekali. Supaya Bali nanti bukan jadi pulau sejuta sampah. Sepanjang batas-batas tanah ini, saya tidak tanamin tembok, saya tidak tanamin beton, saya malah tanamin pepaya, pisang, saya menikmati. Kadang-kadang ada tetangga saya misalnya tengok, misalnya dia minta, silakan. Pas saya nggak ada, diambil juga undiannya, nggih. Selamat datang di Jarak Podcast. Sore hari ini saya bersama ownernya Bebek di Uma, di jantungnya Kota Denpasar. Bebek di Uma sudah lama bertengger di sini. Saya bersama Ketut Yudiana. Om Swastiastu, Pak Tut. Om Swastiastu, Pak Tut. Baik sekali. Ya, saya menyapa dulu teman-teman ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, nama budaya. Damai selalu. Pak Tut, Tiang. apa kabarnya? Baik sekali, sehat selalu. Saya senang sekali ketemu sama Pak Tut, lama nggak ketemu. Saya mau tanya, mungkin cerita dari teman di grup itu kok yang komen ini rajin sekali. Ada Bebe di Uma, di mana itu? Ya, Bebe di Uma itu di Jalan Tukat Balian, teman. Di Jalan Tukat Balian, nomor 99. Nomor 99. X. Ya, tentu di sini teman-teman ada apa sih di Bebek di Uma? Saya mau bertanya terhadap pemiliknya, karena pemiliknya adalah teman saya 25 tahun yang lalu. Bersama-sama berjuang ya dari kecil, sehingga saya kira Bebek di Uma sudah bubar. Saya balik dari Jakarta kembali, ternyata Bebek di Uma tetap buka. Di masa Covid pun tetap buka, tetapi saya ingin tahu perjuangan seperti apa sih di saat Covid. Gimana Pak Tut? Di saat Covid ada yang belanja nggak? Ya, sebetulnya sih ada 1212. Cuman saya siasati dengan menjual menu-menu atau hidangan yang dimana untuk kalangan mahasiswa, seperti mie, nasi, soto. Jadi saya reduce lah sesuai dengan budget kebutuhannya. Berarti kalau ada diskon, mungkin diskon yang terendah lah ya, diberikan kepada masyarakat ya. Karena ini saya lihat Pak Tut ini kan sosial sekali ya, orangnya sosial, baik yang saya tahu. Nah, ada cerita begini Pak Tut. Bebek di Uma ini menyunya kan banyak. Saya tadi lihat dulu ada rujak, saya lihat. Sekarang sudah tidak ada rujak. Mungkin ada perubahan-perubahan. Bagaimana ke depannya Pak Tut mau bangun apa lagi? Saya dengar tadi begini, bikin ABCD lah itu. Apa yang Pak Tut mau ini tangkap kesempatan karena tamu sudah mulai ini. Gimana itu? Ya, kebetulan saya punya ide bagaimana mengawinkan istilahnya collaboration, lingkungan, art building, yang ada nuansa eco livingnya juga di situ. Menyesuaikan dengan alamnya ya. Ya, jadi cinta alam lah begitu. Jadi saya punya planning bagaimana kalau di belakang kebetulan saya masih punya lahan 3 petak sawah itu saya mau pakai bisnis glamping. Jadi tamu-tamu bisa menikmati indahnya sawah seperti tempat untuk melaksanakan education ya, bahwa sawah ini kan suatu kebudayaan nenek moyang kita yang tidak mesti kita tinggalkan dan wajib mesti dijaga eksistensinya ya, dengan jalan mengenalkan anak muda cinta lingkungan, cinta sawah gitu. Jadi mereka bisa ada melihat suatu proses kan, bagaimana pola menanam
padi yang betul, pemupukan yang ada eco-livingnya. Jadi irrigation itu kan semua satu kesatuan yang utuh. Nah, jadi kalau kita menggunakan irigasi sungai ya tentunya sungai mesti dijaga dong. Jangan buang sampah. Jadi saya lebih banyak untuk ada konsep bisnis yang lebih ke alam. Alam, betul ya. Nah, ini di dalam kota loh, Kota Denpasar, Sanur Kauh ini. Betul. Ya, ternyata masih ada sawah-sawah, desanya di kota. Nggak ngerti saya ini, ada desa di dalam kota. Ya, gitulah konsep. Patut di dalam suasana seperti ini, ya konsep Pak Tut sudah ada dan Pak Tut juga sudah punya hotel dan lain-lainnya. Ada nggak pengembangan bisnis lain selain daripada restoran dan hotel ini untuk nanti? Kan ini situasi begini, kemarin nggak ada turis, terus ekonomi jebol, ya masyarakat urbanisasi dari desa ke kota, terus dari kota ke desa kembali ke petani. Nah, apa yang mesti harus Pak Tut lakukan untuk menghadapi bila mana ada masalah lagi seperti kemarin COVID itu? Ya, sebetulnya Bali ini kaya ya, kaya potensi dan kaya juga ide-ide ya, kearifan lokal namanya. Jadi kalau disebut dengan swasembada, Bali itu memang sebetulnya sudah swasembada dari zaman sebelum Majapahit ekspansi ke Bali. Contoh, dalam suatu lingkungan keluarga, dulu kan mereka punya tebe. Tebe itu artinya tempat kosong di mana untuk reju sampah. Kemudian mereka menanam pohon-pohon. Jadi kalau odalan atau seremoni mereka bisa mendapatkan buah-buahan ataupun hasil daripada tanah-tanah yang tidak produktif pada awalnya, dan itu dikembangkan. Kemudian mereka juga mulai melakukan inovasi di bidang seni, budaya, kerajinan ya. Jadi kalau jujur aja ya, kalau misalnya Bali tidak ada pariwisata, sebetulnya masih ada nafas kehidupan di Bali. Karena khususnya kayak di Songan saya lihat penduduk nanam bawang, penduduk nanam sawi-sawian, jadi tidak hanya dikonsumsi oleh penduduk Bali, bahkan bisa dijual ke pulau. Kemudian di pulau lain juga ada komoditas yang bisa dikonsumsi oleh penduduk Bali. Jadi itu ada apa istilahnya kayak support ya, saling support ya. Jadi sebetulnya Indonesia ini kan kaya, pulau-pulaunya banyak, penduduknya banyak. Jadi untuk memenuhi kebutuhan penduduk aja sebetulnya ekonomi masih bisa live kan. Nah, jadi kalau di Bali saya lihat penduduk Bali ini sangat kreatif banget gitu. Jadi di mana pariwisata tidak ada, dia pulang ke desa, dia membangun lagi desanya, membuat suatu inovasi. Kemudian ada teknologi, kayak YouTube, dia jadi YouTuber, bikin konten. Kemudian ada online shop, jadi tetap aja. Benar-benar orang Bali itu inovatif ya? Ya, banget. Jadi dia tidak artwork. Ya, saya lihat seniman ya. Saya lihat tidak banyak apa istilahnya. Oke lah, kita agak sedikit mengalami reduce di bidang income ya. Tapi saya lihat happy way ya, mereka malah bersepeda, kemudian dia malah menggali ide-ide kreatif. Nanti di saat pariwisata balik dia sudah bisa melakukan suatu inovasi-inovasi yang lebih istilahnya lebih maju ya, lebih efisien. Baik Pak Tut, ini kan program pemerintah khususnya Pak Gubernur ya, Wali Kota Denpasar terkait dengan persampahan dikembalikan oleh Pak Gubernur, dikelola oleh desa-desa. Karena apa? Ya sampahnya dari desa, mesti harus dikelola. Yang mengeluarkan sampah harus mengelolanya. Menurut Pak Tut gimana? Setuju nggak itu? Itu sangat setuju sekali. Sebelum pemerintah ini ada pun dari zaman nenek moyang kita sudah melakukan. Seharusnya seperti itu yang sudah benar. Melakukan pengolahan sampah. Jadi sampah itu sudah diseleksikan. Dulu zaman kecil-kecil saya tidak begitu banyak plastik ya. Yang sekarang, saya tahu kan ada sabun Wing B29, kemudian ada Super Busa, itu aja yang tahunya. Tapi sekarang siapa yang membuang sampah itu? Dia yang mesti harus memungut. Semestinya begitu, sebab seperti contohnya kayak air gitu ya. Betul, seperti saya lakukan di tempat saya. Ini di rumah makan saya ini tidak ada sampah yang saya buang. Jadi sisa makanan, kemudian saya akan olah jadikan kompos, kemudian saya tanamin cabai, saya tanamin tomat, sawi ini semua itu hasil daripada ekosistem, ekoenzim namanya dari sampah yang saya punya. Kemudian saya kombinasikan dengan kolam ikan. Dulu saya tanam koi. Tapi saat ini saya kasih ikan-ikan yang bisa dikonsumsi. Nah, kalau untuk ganti kolam ini, jadi kolamnya kan sudah hijau, itu saya pakai untuk nyiram tanaman. Jadi tidak ada yang kebuang, jadi saya refill. Buah-buahan yang jatuh pun saya kasih makan bebek, makan kalkun. Jadi tamu-tamu sini bisa makan sambil ngasih hewan makan. Jadi suatu circulation of life ya. Jadi tidak ada yang kebuang, itu namanya efisiensi. Jadi kalau setiap penduduk melakukan hal yang sama, pengusaha melakukan
pengolahan sampah Ini yang bisa sama hidup. itu suatu hal yang luar biasa. Berarti bagi program Pak Gubernur ini bagus sudah. sangat bagus, saya setuju sekali. Supaya Bali nanti bukan jadi pulau sejuta sampah. Ya, jadi plastik-plastik bisa dijual lagi, pengolahan di Sepekaman, anak-anak muda di kawan-kawan, nah itu kan bisa mendapat penghasilan lebih ya dari penjualan kompas. Coba bayangkan, sepanjang jalan Hang Tuah ini kan banyak Sebenarnya sekali. dulu bahasanya itu penghasilan dari sampah. Gimana, dari hasilnya dari mana Pak Tut? Iya, sampah itu diolah kan satu kompos plastik 5 kilo itu kan harganya 20.000. Oh, Kalau misalnya 20.000. ini setiap Ya. STT mengelola sampah di desanya atau di Banjar Banjarnya. atau di Jadi kan adat, STT ya. punya kas, nggak usah lah lagi minta sumbangan ini ogoh-ogoh. Jadi dia sudah menghasilkan dari sampah. Kemudian dia bisa bikin sesuatu yang lebih inovatif kayak genteng dari sampah. Kemudian kemarin saya lihat di YouTube juga banyak hal-hal yang inovatif yang bisa diolah dari sampah kan, seperti ini plastik ini juga recycle dari sampah awalnya. Iya, Jadi kita oke, bisa pakai baik. untuk pot. Ada. Ya, jadi saya pakai proyek percontohan, dan eceng gondok itu multi function, dia itu bisa kasih makan ikan, makan ternak, jadi kompos itu. Ya, jadi mestinya sekolah-sekolah yang berkaitan dengan seperti pertanian itu lebih disubsidi dan dikasih insentif yang lebih bagus lah. Jadi saya juga ada sebuah cita-cita bagaimana kalau setiap desa Pekaman itu yang ada di Bali menanami pohon buah lah. Menanami pohon Apa buah. saja yang dibuang. Di pekarangan atau di Tebo ya? Di Tebo, di Telajaan, sebanyak nanti Bisa Bali ini kan dimanfaatkan. jadi pulau buah, banyak hewan datang. Jadi buahnya itu juga bisa dijual. Seperti di Thailand, setiap penduduk makan buah, dia pasti buang di mana saja, nanti tumbuh menjadi tanaman. Jadi kan satu penghijauan, dua ada hasil guna gitu loh. Sejauh itu Pak Tut berpikir ya? Ya, nanti lama-lama itu menjadi satu kekuatan ekonomi. Seandainya misalnya pariwisata tidak ada lagi, ada masalah perang dunia ketiga, jadi untuk makan aja. Jangan sebut perang dunia ketiga, saya mendoakan ya, jangan misalnya perang dunia ketiga. dalam hidup kita terjadi, kita sudah ada antisipasi lah, swasembada pangan. Contoh saya bicara di sini dalam media, itu ada faktanya Pak Udu. Pak Udu lihat nih, sepanjang batas-batas tanah ini saya tidak tanamin tembok, saya tidak tanamin beton, saya malah tanamin pepaya, pisang, saya menikmati. Kadang-kadang ada tetangga saya misalnya tengok, misalnya dia pingin, dia minta silakan, pas saya nggak ada diambil juga undiannya nggih. Jadi saya juga punya banyak, jadi saya tidak pernah untuk menyia-nyiakan sejengkal tanah yang saya punya. Sedikit pun ada yang bisa saya tanamin alpukat, tanamin mangga. Jadi bukan hanya saya aja yang menikmati, bahkan hewan-hewan lain yang tidak ikut menanam juga menikmati. Dan saya studi tentang kearifan lokal itu dari sebuah seekor binatang ya. Itu ada, kalau di Bali itu namanya kalong, lelawah ya. Dia itu makan buah, tidak hanya menikmati buah, tapi dia menanam untuk anak cucunya. Itu yang salut saya. Itu berarti kalong itu mencari buah, memakan buah di pohon, terus dia menyebarkan. Makanya di tanahnya Pak itu bisa tanam mengkudu, bisa ada ketapang. Itu siapa? Itu gara-gara siapa yang lari itu? Itu kearifan lokal. Dia menikmati, tapi dia tidak serakah. Tapi dia juga melakukan konservasi alam. Makanya pulau-pulau Indonesia yang terpencil ada penduduknya itu kenapa bisa tanaman ini, taman itu semua dilakukan oleh binatang. Logikanya binatang aja bisa begitu. Kenapa kita? Binatang aja bisa seperti itu. Ya. Kenapa manusia tidak bisa? Gitu maksudnya? Iya betul, karena pulau ini kan bukan milik Pak itu, bukan milik saya, ada milik anak muda, nenek, cucu, next generation Bali gitu loh, supaya aja lahannya, ada tumbuhannya, flora faunanya. Bila pemirsa, perlu, kita lakukan kampanye. Kalau orang yang sudah isi kantongnya berpikir positif pasti bisa, memberikan nasihat pasti bisa. Uang sudah ada, restoran punya, ya. Pak Tut mah hidup apa adanya, ngerti nggak apa adanya? Ada hotel, ada restoran, ada uang, ya bisa berpikir positif. Bagaimana orang yang tidak punya uang berpikir negatif, Pak Tut? Teorinya seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Ini motivasi bagi teman-teman di seluruh Indonesia. Bila mana mau ya ikuti nasihat Pak Tut. Nah ini tadi ilmu kalong itu menyentuh hati. Ternyata wah, kalong itu mencari mangsa terus menyebarkan bibit ke mana-mana. Pantesan di satu pulau itu ada pohon ini, lengkap ada pohon. Ternyata burung-burung itu ya membawa bibit-bibit ke sana ya. Itu kearifan lokal. Yang lain Pak Tut, ada nggak masukan terhadap pemerintah dengan situasi seperti ini kan atmosfer pariwisata sudah mulai. Apa yang mesti harus dilakukan oleh pemerintah tingkat 1, tingkat 2 maupun pusat? Apa yang mesti harus diberi masukan? Karena apa? Semakin berkembang kita tentu masalah semakin
semakin tinggi ya. Kalau kita tidak siap menghadapi, ya kita akan menunggu ya masalah. Apa yang menjadi nasihat Pak Dut, karena Pak Dut kan sudah bergerak di dunia pariwisata ini udah lama sekali. Nah, apa yang mesti harus dilakukan oleh masyarakat Bali? Ya tadi sampah sudah dihadapi dengan swastanisasi, dikelola oleh desa dan lain-lainnya. Terus sekarang bagaimana SDM kita? SDM kita ya pemerintah dan masyarakatnya itu kan seperti ayah dan anak. Ayah dan anak. Nah, jadi kalau pengusaha lokal itu seperti UKM, ya kan. Jadi usaha kecil dan menengah itu mesti dilindungi dengan perundang-undangan yang lebih memihak pada Tunggu sebentar, kecil. UMKM. Ya, UMKM yang mesti harus dilindungi. Ya, seperti usaha kerajinan, industri-industri rumah tangga yang sedang bertumbuh itu dibentuk home industry lah ya. Pelatihan, pendidikan dan diberikan wadah supaya mereka bisa bersaing dengan pemain-pemain yang ya, kita kan masuk ke pasar dunia global, sampai pasar bagaimana Bali ya bisa menjadi tuan rumah di kampungnya sendiri. Bagaimana orang Bali menjadi tuan rumah di kampung Bali sendiri. Kalau dulu mindsetnya sekolah pariwisata, kamu jadi pegawai, jadi ini, jadi itu, masih dalam konteks pelayan. Oke, terus maunya Pak Dut apa? Biar menjadi pebisnis. Iya, dia mesti pelaku. Dia tuan rumah, diberikan kemudahan di bidang perizinan, dibantu di bidang permodalan. Kalau perizinan kan sudah OSS sekarang betul, pasti mantap gampang. mantap sekali dan saya sangat salut sama pemimpin kita di Bali saat ini. Beliau sangat welcome di bidang budaya, welcome di bidang apa namanya bisnis dan lain sebagainya, itu saya salut sekali. Cuman bagaimana kita bisa mendatangkan tokoh-tokoh Bali yang sudah sukses di Bali, ya datanglah ke desa, datanglah ke STT itu, kasih konseling, membuka kayak open house. Begini loh, saya mau bangun usaha benar. Itu kan prosesnya yang pasti kita edukasi. Sebab di saat pengusaha-pengusaha ini sudah nggak ada karena proses waktu kan. Nah, jam 12 tua dan pensiun, jadi adalah a new generation Bali to replace him. Bahwa Bali ini adalah aset kita bersama. Dewan ini agus sarang sami, mang dah ajak dari generasi ke generasi kan, supaya tidak mengalami degradasi. Makanya ini pentinglah seorang ayah dan anak, jabatan tangan, rangkulan, saling mendukung. Semoga didengar oleh pemerintah itu. Ya, Bali itu milik kita semua. Supaya tidak terjadi degradasi. Bukan milik klan si A, klan si B, klan si A. Nah, Dewan ini agus sarang sami. Bali milik kita semua. Iya, bagaimana kita ngayah tulus gitu loh, mewujudkan Bali yang Bali. Melah aja liu. Bali yang Bali, melah aja liu. Kalau melah pedidi balu. Padahal dari mana ini kok cerdas sekali, 7 tahun tidak ketemu. Saya ayah nopeng, saya ayah nopeng. Jadi saya juga studi filsafat agama. Jadi saya pingin menjadikan sesuatu untuk Bali supaya betul-betul Bali yang agung, yang indah, yang istilahnya welfare lah, bahagia, sentosa selamanya kan begitu. Jadi itu aja cita-cita saya ngayah selantang tubuh. Jadi memberikan apa yang saya bisa, memberikan suatu masukan kepada kita semua, semeton-semeton Bali yang sudah sukses, ampunan pelit ilmu. Oke, tunggu dulu. Semeton-semeton Bali yang sudah sukses, jangan pelit ilmu. Ya, bagilah ke semua STD kita, semeton-semeton kita. Sebab itulah sebetulnya kesuksesan Bali yang sesungguhnya, mendidik, mencetak young entrepreneur for Bali. Wow, bahasa Inggris oke, young entrepreneur. Wah, pokoknya the best lah ya. Demikianlah bincang-bincang saya bersama bosnya Bebek di Uma, Ketut Yudi. Ini mesti harus disampaikan alamatnya di Jalan Tukat Balian nomor 99X. Makanannya yang populer adalah bebek tutu, bebek goreng, bebek pokoknya terkait dan nyat-nyat ya, bebek nyat-nyat ya. Silakan datang di Bebek di Uma. Sampai jumpa di lain kesempatan. Di podcast berikutnya nanti saya ajak teman ini makan di Bebek di Uma ya. Diakhiri dengan Agung Pramesanti. Om Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.